Kita beralih ke informasi berikutnya, Ustaz dan pemirsa. Ini ada informasi yang cukup mencengangkan kita semua. Ada seorang pemuda dengan sangat tega menganiaya dan memperkosa ibu kandungnya. Diduga perilaku buruk itu karena mabuk minuman keras. Berakhir di jeruji besi adalah ungkapan yang tepat ditujukan bagi pemuda berusia 25 tahun ini. Warga desa Tegal Ombo, Waibungur, Lampung Timur, Lampung ditangkap polisi karena dengan sangat tega menganiaya dan memperkosa ibu kandungnya. Diduga pemuda ini bertindak keji karena sedang mabuk berat minuman keras. Para tetangga yang mendengar teriakan korban segera menolong dan menangkap tersangka. Teriakan itu membuahkan hasil, yaitu membangunkan tetangga sampingnya, sehingga tetangga samping menghubungi ibu RT-nya, dan ibu RT menghubungi kami, benarnya, dan ditemukan pelaku dan korban dalam keadaan telanjang bulat. Dari hasil visum, korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan kepala, serta terbukti mengalami kekerasan seksual. Tersangka bakal dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Asep Saipullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Nauzubillahimindzalik. Sungguh berita tadi tidak patut untuk ditiru dan dicontoh untuk kita semua. Ustaz, saya ingin berdiskusi kepada Ustaz tentang hal ini, Ustaz. Kalau melihat tayangan tadi, ada 2 poin yang bisa saya garis bawahi terkait pertama minuman keras, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Lantas, bagaimana pendapat Ustaz terkait peristiwa ini? Ya, betul. Saya setuju sekali. Ini adalah 2 dosa besar yang hukumannya itu disegerakan di dunia ini. Karena ada satu keterangan bahwa nggak sampai nunggu di akhirat bahwa al-aq atau uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ini hukumannya begitu disegerakan, penderitaan, minimal ancaman hukuman yang mungkin saja bisa berlapis ya dilakukan oleh apa yang akan diterima oleh pemuda ini. Itu kan sebetulnya sudah kesengsaraan secara duniawinya, artinya hidup di dunia belum lagi sampai di akhirat, karena dia melakukan sesuatu yang mungkin lebih keji dari binatang. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, masalah minuman keras ini memang selalu berulang ya. Kenapa kemudian Quran, kalau ada yang bilang, kenapa sih ini kan good business mungkin, atau mungkin dalam suasana tertentu kita bisa mengkonsumsi miras ini. Lah, inilah kenapa kemudian kullu muskirin khamrun qaliluhu wa kathiruhu sawa. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, baik sedikit ataupun banyak, itu adalah dinilai sama ya, ketidakbolehan atau keharamannya. Sesungguhnya ini untuk melindungi setiap manusia. Saya yakin anak ini kalau dia tidak dikuasai oleh syaitan atau tidak dikuasai oleh miras, karena kalau di dalam ayat pelarangan miras dan judi itu, di ayat 91-nya kan dikatakan innama yuridus syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Itu disebut memang ini adalah merupakan langkah-langkah setan untuk menutupi akal baiknya seseorang, akal budi seseorang, akal sehatnya seseorang, sehingga kewarasannya kemudian sudah menjadi hilang. Ya, karena al-khamru itu secara etimologi adalah al-khamru ma khamarul aql ya. Artinya khamr itu adalah sesuatu yang menutup ya, akal atau menghalangi akal atau menghilangkan akal. Itu namanya disebut sebagai khamr, yang kemudian disebut ummul khaba'ith, bapak moyangnya najis atau bapak moyangnya kerusakan di dalam kehidupan dunia. Terbukti anak ini bahkan nauzubillah sampai tega dan mampu untuk melakukan kekerasan kepada ibu kandungnya dan bahkan melakukan kejahatan seksual, sesuatu yang tidak mungkin terpikir oleh orang-orang yang punya tingkat kewarasan yang wajar. Ya, hanya orang-orang yang dikuasai oleh pengaruh minuman keras saja yang mampu melakukan hal buruk. Bahkan ini adalah 2 pasal keburukan, 2 dosa besar yang dilakukan, yang merupakan dosa yang sangat berat dilakukan oleh oleh anak ini. Baik, Ustaz. Semoga kita semua dijauhkan dari sikap buruk seperti itu ya. Amin. Baik, Ustaz.